Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Cahaya Suprana dari UIN Maulana Malik Ibrahim, jurusan Datris Bahasa Inggris. Hari ini akan mengorasikan tentang tema mewujudkan generasi Islam moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Arus globalisasi merupakan fenomena menarik yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Budaya global dan gaya hidup, lifestyle merupakan dampak paling kentara akibat fenomena ini. Globalisasi sendiri diartikan sebagai proses mendunianya seluruh kehidupan sosial, ekonomi, politik, hingga budaya antara satu negara dengan negara lainnya hingga seluruh dunia dinyatakan tidak memiliki batas, alias borderless. Berita yang masuk terkait permasalahan tiap negara dengan mudahnya tersebar melalui internet, media sosial, maupun aplikasi berbasis internet lainnya dalam satu perangkat yang disebut gadget. Hal tersebut terjadi pada generasi muda Indonesia saat ini disebut sebagai generasi gadget atau yang sering kita kenal sebagai generasi milenial. Rata-rata di antara kalangan remaja Indonesia telah mengenal dan menggunakan internet dalam keseharian mereka. Namun, kebanyakan dari mereka belum mampu untuk memilah antara aktivitas internet yang bersifat positif dan negatif, serta cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial mereka dalam penggunaannya. Inilah menjadi keluhan masyarakat pada akhir-akhir ini. Generasi muda bangsa yang seharusnya menjadi tokoh di balik kemajuan bangsa justru muncul dengan perilaku kesehariannya yang mengesampingkan etika dan moral. Waktu demi waktu terus berlalu, namun dampak yang ditimbulkan arus globalisasi kian marak dalam budaya anak muda saat ini. Sebagian besar masyarakat, khususnya anak muda, telah terpengaruh oleh budaya barat yang dijadikan sebagai kiblat setiap perilaku mereka, sehingga hilanglah sudah identitas dan jati diri mereka sebagai bangsa Indonesia. Berkaca dari permasalahan yang terjadi, maka sudah seharusnya dilakukan upaya-upaya yang dapat membangun karakter bangsa, khususnya dalam hal budaya era milenial ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui proses pendidikan yang diterapkan di sekolah. Sekolah Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan dan batin, karakter, pikiran, dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak kita. Maka pesan yang didapatkan dalam pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peranan yang besar dalam membangun karakter bangsa Indonesia. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah proses pendidikan di Indonesia saat ini belum menunjukkan adanya pembangunan karakter bangsa? Seiring berjalannya waktu, generasi muda saat ini justru lebih mudah terpengaruh oleh arus globalisasi yang menenturkan perilaku kebangsaan mereka, padahal ilmu yang diberikan baik di sekolah maupun di kampus tergolong semakin berat dan mulai bersaing dengan ilmu yang berada di luar sana. Harusnya ada keseimbangan di antara keduanya, maka akan diperoleh generasi muda cerdas, bermartabat, yang siap memajukan bangsa. Aspek kognitif meliputi kemampuan peserta didik dalam menyampaikan kembali materi atau ilmu pengetahuan yang didapatkannya melalui tahapan bagaimana cara memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Aspek-aspek dikaitkan dengan bagaimana sikap dan cara peserta didik menilai dalam menerima ilmu pengetahuan. Sementara aspek psikomotor merupakan kompetensi dalam menerapkan ilmu yang diberikan oleh guru. Dalam kenyataannya di Indonesia, teori taksonomi ini belum menunjukkan keseimbangan antara ketiga aspeknya. Oleh karena itu, dalam mendidik budaya dan karakter bangsa harus dikembangkan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik melalui pendidikan hati, otak, dan fisik. Dalam hal ini, pengajar baik guru maupun dosen merupakan fasilitator yang memiliki peran untuk membimbing peserta didik hingga mampu secara aktif mengembangkan potensi dirinya, serta mengembangkan proses untuk berbagi pengetahuan dengan sekitar sehingga ilmu yang diserap dapat diterapkan pada orang lain dan lingkungan sekitar. Lebih pentingnya apabila dalam penerapannya juga dilakukan penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian dalam bergaul di lingkungan masyarakat, mengembangkan hidup masyarakat yang lebih sejahtera dan bermartabat. Pada dasarnya, pendidikan budaya yang berkarakter bangsa dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik sebagai warga negara yang religius, nasionalis, dan kreatif sehingga dapat mewujudkan kemajuan dan keunggulan bangsa di masa mendatang. Bahasa maupun kebudayaan suatu daerah bisa dijadikan salah satu sarana yang efektif dalam penyampaian ilmu di masyarakat. Pendidikan luar kelas pun dapat diterapkan agar peserta didik tidak terpaku pada hafalan materi yang dia dapatkan. Namun, dengan disajikan beberapa studi kasus atau menganalisis langsung suatu masalah dalam masyarakat, kemudian diterapkan dalam proses kehidupannya. Namun perlu diingat bahwa setiap penerapan yang dilakukan haruslah sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Disinilah peran dari kaum cendekiawan sangat
diperlukan untuk meningkatkan pendidikan dan karakter bangsa yang lebih inovatif ke depannya. Untuk memajukan bangsa Indonesia, mari pemuda bangsa Indonesia mewujudkan generasi milenial ini bukan sebagai generasi gadget, melainkan sebagai generasi pembangun karakter bangsa yang siap memajukan Indonesia. Lanjut pada pembahasan generasi muda Islam. Generasi muda Islam harus cerdas secara intelektual, serta mempunyai kepedulian dan landasan moral yang kuat sehingga dapat mewujudkan masyarakat madani. Generasi muda yang memiliki karakter semacam itu akan dapat membawa perubahan positif pada diri mereka dan masyarakat di sekelilingnya. Oleh karena itu diperlukan peran dari segenap pihak baik masyarakat, pemerintah, maupun institusi pendidikan yang mendorong pembentukan karakter generasi muda tersebut. Bagi generasi milenial, media sosial atau medsos telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kegiatan bersifat duniawi dan akhirat sama-sama memaksimalkan fungsi medsos dan gadget. Untuk kegiatan rohani, medsos jadi sumber utama milenial mulai dari jadwal sholat hingga update ceramah. Pada ustadz favorit milenial, misal Hanan Naktaki, memang rajin mengunggah ceramah dan berinteraksi online dengan para jamaah. Mendengarkan ceramah lewat medsos nyatanya memang memudahkan generasi milenial dan generasi Z memperbaiki diri dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Milenial tak perlu lagi repot datang ke masjid atau majelis untuk menambah ilmu agama. Milenial bahkan bisa memilih topik ceramah favorit. Ketua Pemuda Dewan Masjid Indonesia yaitu Arif Rosyid lewat buku Masjid Milenial Bagaimana Generasi Milenial Memakmurkan dan Memakmur Masjid menyebutkan sejumlah hal yang harus diperhatikan saat mendengarkan ceramah di media sosial, yaitu yang pertama adalah mendengarkan utuh ceramah yang disampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan juga tersebarnya hoaks. Mencari informasi dengan benar. Post terus berisiko menimbulkan diskusi tidak sehat yang berujung konflik di medsos maupun dunia nyata. Sayangnya fenomena ini justru menjadi sering besarnya pengguna internet dan medsos. Bagi generasi milenial disarankan selektif memilih informasi yang beredar dan mencari kebenarannya lewat media lain, misalkan buku atau referensi-referensi yang lain. Yang ketiga, jangan lupakan ke masjid. Ceramah kini memang bisa dinikmati lewat medsos, tetapi tidak kalah pentingnya jika kita berangkat ke masjid untuk mendengarkan ceramah dari ustadz-ustadz yang ada di sana, karena dari itu juga kita dapat bersosialisasi. Namun memang diperlukan perubahan untuk membuat masjid lebih ramah bagi generasi milenial. Misal memiliki aplikasi online yang mengunggah kegiatan rutin ceramah dan jadwal sholat. Selain itu, pengetahuan lebih update juga harus dimiliki takmir yang mengelola masjid, termasuk acara yang menarik perhatian milenial, misal zikir dan tabligh akbar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.